Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Apa kabar Anda semua hari ini? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online. Semoga melalui ibadah ini kita diberkati dan kita tetap kuat di dalam iman percaya kita. Dan terlebih kita bersyukur hari ini kita telah melangkah di dalam bulan Desember, di dalam minggu yang pertama, sebagaimana kita umat percaya di dalam bulan ini kita akan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta kita. Kita masih ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari semua kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini dalam doa senyap, dan seterusnya saya akan pimpin dalam votum. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Saya Delon mengucapkan selamat hari Natal. Saya Semi Sumberangkir mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Mike Muhyiddin, saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati, Tuhan sayang kita semua. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan Setiap dosa manusia. Natal adalah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel.
Mari kita masuk dalam doa pengampunan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas nafas yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melaksanakan ibadah secara online. Dan kami juga bersyukur buat hari-hari yang kami telah lalui. Seminggu lagi kami telah lalui Tuhan dengan penuh kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini Tuhan, kami mau datang lagi dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dosa yang kami sengaja ataupun tidak Tuhan, kami mengakui di dalam kehidupan kami. Kami sering melakukan perbuatan-perbuatan melalui pikiran, penglihatan, tingkah laku kami yang selalu mendukakan Roh Kudus-Mu, selalu melakukan perbuatan yang tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dan perbarui kami. Tuntun kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih ada saat ini. Semoga di dalam sisa-sisa kehidupan kami ini Tuhan, kami mau melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, semoga kami terus berjalan di atas tuntunan Roh Kudus-Mu, mengasihi sesama kami, terutama mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Ini doa pengampunan kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab pada hari ini dipetik daripada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap semua jemaah tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Istimewa pada pagi hari ini kita sudah masuk dalam bulan Desember, di mana bulan ini kita akan merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk memberi kehidupan yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Kita bersyukur sekali lagi pada tahun ini kita boleh merayakan kasih Tuhan, merayakan Natal. Sungguh pun suasana yang berbeza, tetapi maksud ataupun makna Natal tak pernah berubah, karena Natal itu sendiri adalah pemberian yang terbesar daripada Allah kepada dunia ini. Tanpa Yesus Kristus tiada Natal. Jadi Yesus Kristus adalah Christmas itu, saudara-saudara. Jadi jangan bersedih apabila pada tahun ini sambutan kita tidak seperti yang kebiasaannya. Tetapi saya mau mengajak semua jemaah untuk tetap bersyukur, bersukacita dalam keadaan apapun. Kita tidak pernah dapat dipisahkan daripada Christmas yang sesungguhnya daripada Allah sendiri, saudara-saudara. Barangkali kita boleh terpisah dari pokok Christmas, boleh terpisah daripada bangunan gereja, boleh terpisah daripada makanan-makanan yang sedap, tetapi kita tidak pernah terpisah di dalam Kristus Yesus yang adalah Natal itu sendiri. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini marilah bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya, dan marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah kepada kami dan mampukan kami untuk mengerti message daripada firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2020 ini saja kita telah menerima banyaknya berita, baik berita dalam keluarga, berita dalam negara, berita dalam dunia. Khususnya kita telah menerima banyak berita tentang pandemi COVID-19. Saudara-saudara, dari banyaknya berita dalam dunia ini, saya mau membawa semua Anda melihat dua berita utama yang tertulis dalam Alkitab, yang termaktub dalam Alkitab, yang adalah berita yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena berita inilah yang akan menentukan kehidupan kita pada hari ini, juga pada masa akan datang. Kita mau belajar dua berita itu. Kita mau mendengar dua berita itu, saudara. Berita yang pertama adalah berita kedukaan seluruh bangsa, seluruh dunia. Sebelum kita mendengar bahwa adanya berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kesukaan besar bagi seluruh dunia, ingatlah bahwa dalam dunia ini pernah diumumkan berita
kedukaan seluruh bangsa. Dan barangkali Anda tertanya-tanya, bilakah itu diumumkan dan di manakah itu diumumkan? Saudara-saudara, berita kedukaan ini telah diumumkan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tetapi saudara, ingatlah bahwa sebelum berita kedukaan ini diumumkan, Tuhan sudah memberi peringatan yang keras, pesan kepada manusia yang pertama itu, bahwa semua pohon dalam Taman Eden itu boleh dimakan dengan bebas. Tetapi Allah berkata bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kita boleh lihat di dalam Kejadian bab yang kedua, ayat 16 dan 17. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah isi berita kedukaan untuk seluruh bangsa, seluruh dunia yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada dunia ini? Saudara-saudara, berita kedukaan ini adalah tentang kematian kekal. Saudara-saudara, pada saat Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu telah melanggar hukum Tuhan. Pada saat itulah hubungan Allah dan manusia terputus. Pada saat itulah mereka telah hilang persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan mereka telah mengalami kematian rohani. Saudara-saudara, sehingga dalam Kejadian bab yang ketiga ayat 9 dikatakan di sana, Allah datang kepada manusia itu dan Allah mencari-cari manusia itu. Dikatakan, Adam, di manakah engkau? Kenapa Allah perlu mencari? Karena mereka sudah terhilang. Mereka sudah terpisah dengan Allah. Mereka sudah dibawa kematian kekal. Saudara-saudara, seterusnya kita melihat pengumuman seterusnya daripada Allah, yaitu dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan seterusnya. Dan seterusnya kita boleh melihat dalam ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Saudara-saudara, menurut tafsiran saya, dalam ayat ini juga menyatakan, karena engkau mendengarkan perkataan ular itu, maka ada hukuman yang diberikan kepada perempuan itu. Dan seterusnya, ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kemudiannya dijelaskan dalam perjanjian baru tentang maksud daripada kematian rohani itu, maksud daripada terpisah dengan Allah, maksud daripada akibat dosa itu, yaitu di dalam Roma bab 3 ayat 23. Dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut.
Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, karena pelanggaran mereka, maka ada akibatnya. Dan kita memperhatikan dari ayat 14 hingga ayat 17. Ada hukuman yang diberikan kepada manusia yang pertama itu. Dan itu diawali dengan karena engkau berbuat demikian, karena engkau mendengarkan, dan seterusnya. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Roma bab 3 ayat 23, dikatakan juga, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan begitu juga dengan Roma 6:23, sebab atau karena upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, karena dosa maka lahirlah kematian kekal. Karena dosa hidup manusia terkutuk. Karena dosa maka lahirlah kebinasaan. Karena dosa akibatnya maut. Segala-galanya karena dosa, maka ada kematian yang kekal. Berarti, saudara, penyakit terbesar manusia adalah dosa. Karena dosa, maka manusia mengenal apa artinya kematian. Dan sehingga saat ini kita belum ada jawaban tentang kematian jasmani. Sedangkan kematian jasmani sahaja pun kita belum ada ubatnya untuk menghidupkan seseorang. Apalagi kematian rohani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upah dosa ialah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa? Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan persoalan kematian jasmani, apalagi persoalan kematian rohani. Dan ini adalah masalah yang terbesar dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi, saudara, berita yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia akan mati. Semua manusia akan menerima hukuman maut oleh karena dosa itu telah menjalar masuk ke dalam dunia ini dan yang telah merosakkan tubuh jasmani kita dan rohani kita, sehingga kita akan mengalami maut. Saudara-saudara, karena dosa, maka ada kematian kekal. Dan berita ini diumumkan kepada seluruh dunia, dan tak ada seorang pun yang terlepas. Saudara-saudara, berita yang kedua adalah berita tentang kesukaan besar bagi seluruh dunia. Ini telah diumumkan oleh Tuhan setelah 400 tahun Allah kelihatannya membisu. Allah kelihatannya menyepi. Tetapi sebenarnya Allah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Mempersiapkan berita tentang kesukaan besar bagi seluruh dunia. Kenapa saya katakan 400 tahun? Karena jarak perjanjian lama dan perjanjian baru adalah 400 tahun. Dan setelah 400 tahun, maka ada satu berita yang telah disampaikan oleh Allah sendiri, yaitu berita kesukaan besar bagi seluruh dunia ini. Saudara-saudara, berita itu kita boleh melihat dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jika kita meneliti berita yang pertama tadi, selalu dimulai dengan perkataan kerana. Kerana dosa maka ada kematian kekal. Seterusnya, berita yang kedua ini juga dimulakan dengan perkataan kerana. Tetapi bukan lagi dengan kerana dosa. Tetapi kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, isi berita kedukaan sebentar tadi adalah berita tentang kematian kekal. Tetapi berita yang kedua ini, berita tentang kesukaan besar bagi seluruh dunia, adalah berita yang berisikan tentang kehidupan kekal bagi seluruh bangsa dan seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini semua karena kasih-Nya, sehingga lahirlah hidup yang kekal kepada dunia ini. Perhatikan, saudara-saudara, karena dosa lahirnya maut. Karena dosa lahirnya kematian kekal. Tetapi karena kasih-Nya lahirlah hidup yang kekal. Saudara-saudara, bezanya ialah mati dan hidup. Inilah berita sukacita Natal yang telah diberikan kepada Anda, kepada saya, dan kepada seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Natal kita diingatkan dua berita utama. Yang pertama, dosa. Ini mengakibatkan maut. Dosa mengakibatkan kematian kekal. Tetapi karena kasih-Nya, karena kasih Allah, maka ada kehidupan kekal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, inilah berita Natal itu, berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Dan inilah hadiah yang terbesar dalam Natal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Jangan bimbang, saudara, dan jangan bersedih. Sungguh pun Anda tidak menerima apa-apa hadiah Natal yang berupa benda atau apa sahaja yang diberikan oleh kawan-kawan atau oleh ibu bapa atau siapa sahaja. Ingatlah bahwa pemberian Natal, hadiah Natal yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Apabila kita menerima hadiah Natal yang daripada Yesus Kristus, inilah hadiah yang luar biasa dalam hidup kita. Karena hadiah yang kita terima daripada Yesus adalah hidup yang kekal. Hidup dalam kelimpahan. Hidup di bawah anugerah Tuhan sendiri. Dan saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang menanggung kematian kekal, dan apabila kita menerimanya, menyambutnya, kita akan menikmati anugerahnya yang memberi hidup yang abadi kepada kita. Saudara-saudari, bagi Anda yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang telah menjadi murid Kristus, saya mau mengajak Anda semua untuk bersyukur
dan bersukacita dalam Natal tahun ini. Bersyukur dan bersukacita karena kasih-Nya. Sungguh pun kita berada dalam situasi ataupun keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau mengajak Anda untuk bersyukur dan bersukacita karena kasih-Nya yang telah menjawab persoalan hidup kita. Dan hidup kita hari ini sangat berarti di dalam Dia. Sebab kita tahu masa depan kita adalah masa depan di dalam Kristus Yesus. Dan saya juga mau mendorong semua Anda, mari tetaplah setia kepadanya. Tetap mengasihinya, tetap melayaninya dengan hati yang sungguh-sungguh. Tetap mengasihi Dia yang telah memanggilmu, yang telah menyelamatkanmu daripada kematian kekal. Dan saya mau mengajak semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berkongsi berita kesukaan ini kepada siapa sahaja, kepada rakan-rakanmu, kepada keluargamu, kepada siapa sahaja. Gunakanlah hidupmu yang Tuhan berikan ini untuk berkongsi berita kesukaan tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini dan memberi hidup kepada setiap kita. Berkongsilah berita kesukaan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan pada hari ini Anda digerakkan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda sadar bahwa tanpa Yesus hidup ini adalah sia-sia. Saya mau mengajak Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pada saat ini juga di dalam doa. Saya akan berdoa dan Anda akan mengikutinya kemudian. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan sekali lagi kepada Anda yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengajak Anda berdoa bersama-sama dengan saya. Setelah saya melafazkan, kemudian Anda mengikutinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih yang besar, saya bersyukur kepadamu pagi hari ini karena mendengar kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa daripada Engkau. Terima kasih untuk berita kesukaan besar ini. Dan hari ini saya menyadari bahwa saya memerlukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menyerahkan hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh saya kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya. Dan terimalah saya menjadi murid-Mu. Dan kuatkanlah saya untuk mengikutimu, untuk memikul salib-Mu sampai selama-lamanya. Sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus muka demi muka. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih karena menerima saya sebagai anak-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan mengawal. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapat di jalan kehidupan, tatkala bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam jalan, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Menderita karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersyafaat di hadapan Tuhan bersama-sama.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami semua sampai pada hari ini. Kami ada hari ini semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Berita Natal, berita tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Berita yang memberi harapan, berita yang memberi hidup yang kekal. Oh Tuhan, tolonglah kami agar setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini akan dikuatkan dan didorong untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat dan semangat yang menyala-nyala untuk berkongsi tentang cinta kasih Tuhan kepada yang masih terhilang. Kami doakan juga pribadi-pribadi yang mendengar firman-Mu pada saat ini dan mereka belum menjadi murid-Mu. Roh Kudus buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga mau menaikkan ucapan syukur untuk Natal yang Engkau berikan kepada dunia ini. Sesungguhnya Natal yang telah Engkau berikan telah memberi makna bagi hidup kami. Natal yang telah mengangkat kami dari dosa, maut, kebinasaan, kepada kemuliaan dan kehidupan kekal. Oh Tuhan, sungguh pun sambutan Natal pada tahun ini telah berubah daripada kebiasaannya, tetapi makna Natal tak pernah berubah karena Natal itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yang telah memberi hidup dalam kekekalan, hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Biarlah Natal membawa kami untuk lebih mengasihi Engkau dan melayani Engkau sampai selama-lamanya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya bagi para hamba Tuhan, pendeta, pastor, PPTP yang terlibat dalam perpindahan dan yang sedang dalam proses perpindahan. Kami doakan agar semua urusan perpindahan berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, Engkau yang mendahului. Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Engkau yang memberi sukacita dan semangat yang baru kepada setiap hamba-hamba Tuhan di ladang-Mu yang baru. Kami juga doakan semua jemaah yang terkesan akibat daripada perpindahan hamba Tuhan di sidang masing-masing. Kami doakan supaya biarlah Tuhan yang menghibur dan terus memberikan mereka kekuatan dan memberi semangat kepada mereka untuk memberi kerjasama yang padu kepada siapa sahaja hamba Tuhan yang ditempatkan di tempat pelayanan mereka. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Malaysia dan seluruh dunia yang masih belum menang daripada COVID-19. Oh Tuhan, demi belas kasihan-Mu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa dunia ini, kasihanilah kami dan pulihkanlah hidup kami, pulihkanlah negeri, negara dan dunia ini daripada COVID-19. Oh Tuhan, berilah hikmat kepada setiap kerajaan di setiap negara di seluruh dunia ini yang Tuhan telah pilih untuk melayani rakyat. Pakailah mereka untuk mengurus negara, mengurus dunia ini, khususnya semasa penularan COVID-19 ini. Kestabilan pengurusan wabak COVID-19 dan kestabilan ekonomi kami perlukan, ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa kepada semua barisan hadapan, jabatan, dan juga agensi kerajaan Malaysia, para sukarelawan. Kami serahkan mereka, ya Tuhan, lindungilah mereka, lindungilah keluarga mereka, berilah mereka hikmat, kebijaksanaan kepada setiap mereka dalam menjalankan tugas. Kami doakan khusus bagi para dokter, jururawat, dan semua kaki tangan hospital yang merawat pesakit COVID-19. Oh Tuhan, lindungilah mereka, lindungilah keluarga mereka, berilah kekuatan, berilah hikmat,
dan berilah mereka damai sejahtera dalam menjalankan tugas. Pakailah mereka untuk menjadi saluran kesembuhan bagi pesakit COVID-19 yang terlantar di hospital. Kami juga mau berdoa bagi keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi oleh karena COVID-19 ini. Oh Tuhan, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka semua ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga bersyukur karena beberapa minggu ini kami telah menerima kabar di mana akhirnya vaksin COVID-19 telah dibangun dan kini sedang dalam proses percobaan. Kami doakan agar Tuhan mendahului proses ini, agar ianya dapat digunakan pakai dengan selamat. Dan vaksin COVID-19 ini Tuhan boleh pakai untuk bebaskan dunia daripada COVID-19 ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami pohon pinta melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaah sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama masuk dalam doa syukur. Kemudian kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami sampai hari ini, ya Tuhan. Kami ada semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami sudah nikmati pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu akan terus memberi pertumbuhan dan buah di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh memberi persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak pernah jemu-jemu memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan sendiri. Oh Tuhan, biarlah hidup kami ini boleh dipakai oleh-Mu untuk menjadi berkat orang-orang yang di sekeliling kami, bahkan di mana sahaja yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah yang kami nikmati pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami, doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Anda yang setia mengikuti ibadah online, dan Tuhan memberkati Anda semua. Saya juga mau mengucapkan selamat melayani kepada Anda semua, baik di dalam keluarga Anda, di tempat pekerjaan Anda, atau di mana sahaja Anda berada. Biarlah Anda tetap mencerminkan kasih Kristus, sehingga Kristus dimuliakan di dalam hidup Anda. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua, oh, yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Saya Delon mengucapkan selamat hari Natal. Pemirsa, saya Semi Sumberangkir mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Mike Muhyiddin, saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati, Tuhan sayang kita semua. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan Setiap dosa manusia. Natal adalah
kita Immanuel. Oh,